Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, nih. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah tapir. Jadi menurut Al-Quran, kalian berada dalam kekafiran nggak? Berat, saudara-saudara. Gimana? Memahami Al-Quran itu memiliki 15 bidang ilmu, Bang. Waduh, keluarlah curus ilmu 15 cabang kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan Wiro Sableng 1212. Berat, saudara-saudara. Ya, selamat pagi Hasbudi. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Ban, pagi Ban. Ya, Muslim Hasbudi. Alhamdulillah Muslim Ban. Ya, silakan Hasbudi nyalakan kamera. Ya, Bang Hasbudi sudah nyimak dari tadi, Bang. Ya udah Bang. Sudah nyimak dari tadi. Ya, silakan Bang. Apa tanggapan atau respon Anda? Silakan. Cuma pengen meluruskan yang Abang tadi putar punya Abdul Somad itu Ban. Itu kan cuma sepotong, kan masih ada sambungannya itu Bang. Ceramahnya Abdul Somad tadi itu. Ceramah sambungannya. Baik. Kita putarkan ya. Baik. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Cuman diobok-obok dulu di neraka. Itu Ban, benar kan? Man qala la ilaha illallah. Di mananya yang saya potong? Gimana? Ya kan tadi yang pertama sama Bapak yang pertama tadi itu kan Bapak apa? Kan Iya, yang bagian mana yang tidak saya putarkan, yang bagian mana? Yang tadi ini kan benar kalau katanya tadi itu semua masuk surga tapi diproses dulu. Kalau orang penzina, pendosa, pencuri itu kan diproses dulu. Baik. Sekarang begini Bang. Abdul Somad kan mengutip dari sebuah hadis, betul? Ya betul. Oke. Di dalam hadis yang dikutip itu ada nggak diobok-obok dulu di neraka? Dijelaskan itu. Sebentar. Tenang dulu Hasbudi, tenang. Hasbudi, tenang. Tadi Abdul Somad mengatakan cuman diobok-obok dulu di neraka. Pertanyaan saya, kata maksudnya itu disiksa dulu. Oke, pertanyaan saya, di dalam hadis yang dikutip Abdul Somad ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kan itu cuma tergantung penyampaiannya orang. Masalah obok-obok itu kan peribahasa. Dengar dulu, di hadisnya ada nggak kata-kata diobok-obok di neraka? Ya kalau masalah di hadis nggak ada karena beda bahasa. Nggak ada, makanya saya bilang itu tambahannya Abdul Somad. Saya tidak putarkan yang itu karena itu karangan Abdul Somad. Hadisnya tidak berkata diobok-obok di neraka dulu. Hadisnya berkata barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau dia berzina, walau dia mencuri. Adapun kata-kata diobok-obok di neraka itu karangan Abdul Somad. Ya, itu kan juga peribahasa dia menyampaikan karena di kawasan Indonesia. Oke, berarti yang benar yang mana? Yang benar yang hadis atau tambahan Abdul Somad? Yang benar di hadis Bang, cuma Abdul Somad terus saya menyampaikan yang hadis. Saya menyampaikan yang hadis, bukan apa yang dikatakan Abdul Somad. Gimana? Itu kan nggak ada salahnya Bang, benar. Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Muhammad diobok-obok di neraka dulu? Kalau masalah peribahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda Bang. Cuma penyampaian yang saya tanyakan, hadis yang mana yang mengucapkan diobok-obok di neraka? Tidak ada Bang. Tidak ada. Maksud dan tujuannya itu. Gimana? Kenapa kau tambah-tambahi? Kenapa kamu ikut-ikutan Abdul Somad menambah-nambahi hadis?
bukan menambah-nambahi, Ban. Maksudnya perkataan Abdul Somad itu kayak apa ya? Itu kan di kawasan Indonesia menyampaikan. Oke, sekarang gini saja. Ya. Apakah yang saya katakan ini benar? Kalau umat muslim itu, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal ngucapin syahadat dia masuk surga? Benar, masuk surga, kami meyakini itu. Tapi Makanya saya bilang, Bang, nih, kalau ada seorang muslim, ya, dia korupsi, terus make uang korupsinya itu untuk berzina. Pertanyaan saya, asal dia ngucapin syahadat masuk surga nggak? masuk surga, Bang, tapi disiksa dulu, Bang. Makanya saya bilang, teman-teman, agama Islam ini sudah stadium 4 parahnya. Asal ngucapin syahadat masuk surga, mau korupsi, uang korupsi dipakai hura-hura pesta-pesta zina, masuk surga. Yang penting syahadat, indahnya agama Islam. Itu semua masuk surga, tapi diproses dulu, Bang. Oke, di mana diprosesnya? Menurut hadis itu di mana diprosesnya, di neraka mana? Oke, tunjukin hadisnya. Tunjukin hadisnya. Ya, di mana? Kalau ada kata hanya diproses dulu neraka, saya terjun dari Monas. Nah, kalau ada kata-kata itu, silakan. Iya, itu kan bahasa Indonesia, Bang. Kalau di bahasa Arab lain. Ya udah, apa di bahasa Arabnya? Nah, kalau bahasa Tunjukin Arabnya hadisnya. aku nggak paham, karena aku nggak pegang kitab. Sungguh kamu nekat yang nyata. Bukan kayak itu, kan dia pengen meluruskan itu. Nah, biar dia. Oke lah, saya sarankan Anda berguru dulu. Saya sarankan Anda berguru, tanya kepada ustadz-ustadz, baru naik ke sini. Bang, saya ini banyak yang inbox, yang kritik saya orang-orang muslim. Sehabis saya siaran, Bang, dengerin dulu ya. Sehabis saya siaran, tahu nggak? Banyak orang muslim yang inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya ngadepin orang-orang seperti Hasbudi ini? Orang-orang awam. Saya bilang begini, justru yang saya undang itu yang ustadz-ustadz, tapi yang ustadz-ustadz nggak mau datang. Kenapa mereka yang nggak mau datang? Karena kalau mereka datang, mereka akan mengiyakan saya. Gimana? Ustadz-ustadz nggak berani naik, Bang, karena mereka takut mengiyakan saya, lalu hilang jemaatnya. Gimana Anda ini? Sedangkan Yusuf PI saja sudah disidang. Semalam lihat debat saya dengan Yusuf PI? Iya, tahu, aku lihat. Oke, abis itu dia dimarahin sama sesama muslim, Anda lihat? Iya, tahu, disidang kan karena masalahnya. Disidang, Yusuf PI disidang gara-gara diskusi dengan saya. Katanya Yusuf PI memelintir ayat-ayat Al-Quran, menyesatkan umat. Makanya saya cuma pesan, Bang, kalau tidak berilmu, saya mohon dengan sangat kaum muslimin wal muslimat, jangan coba-coba naik ke sini. Sudah saya bilang. Nah, kan kami orang bodoh ini naik ke sini kan mau bertanya. Mungkin kamu paham maksud dan tujuan katanya itu. Bang, saya hanya menjelaskan. Perhatikan, Bang. Kalau kamu mengucapkan syahadat, kamu itu masuk surga. Nggak peduli mau kamu maling kah, mau kamu berzina, masuk surga. Makanya, Bang, banyak pejabat-pejabat kita korupsi. Banyak pejabat-pejabat kita berzina. Karena apa? Tahu nggak? Karena mereka yakin, saya ngucapin syahadat nanti masuk surga. Makanya, Bang, jauhkanlah ajaran ini dari sanak familimu. Lu gimana? Ya, Bang. Tapi saya meyakini nih itu, Bang, yang tertulis itu, Bang. Oke. Jadi Anda nanti walaupun maling, walaupun berzina, Anda tetap masuk surga ya, asal mengucapin syahadat ya. Iya, tapi bukan kayak. Oke lah. Belum meyakini, Bang. Gini, Bang, perhatikan apa kata Yesus. Apa kata Yesus? Standar hidup kata Yesus. Jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan, Bang, ajaran Kristen itu sangat menekankan kekudusan, sangat menekankan kemurnian hidup, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, apalagi, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan, Bang,
Jauh bang, ajaran langit dan bumi. Sekarang ada orang-orang Islam bilang, Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad untuk meneruskan ajarannya. Coba. Fitnah itulah yang akan mau saya patahkan bang. Makasih Nur Hasan, Bang Nur Hasan. Fitnah itu yang mau saya patahkan. Kok bisa-bisanya umat muslim melecehkan atau menjelek-jelekkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus menubuatkan nabi macam Muhammad yang ajarannya kayak begini. Tapi Ketika kebanyakan saya bilang begitu, ketika saya mengutarakan pendapat saya, penistaan agama, tangkap, penjara. Apaan? Ya bang. Cuma kebanyakan sih yang saya lihat itu yang dipermasalahkan umat Islam itu, Yesus itu dianggap Allah, itu aja sih. Bang, tidak ada Allah di dalam Bible kami. Kalau abang nggak percaya, coba abang datang ke gereja, bilang Allah, 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 bubar jemaat bang. Saya jamin bang, jemaat akan bubar karena akan mengira sebentar lagi bom meledak. Itu Rob. Bang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Bahkan orang Kristen dengar Allah saja lari. Ketakutan. Loh, bang, zaman saya masih kecil tahu nggak? Zaman saya masih kecil, saya masih kecil tuh, nonton SCTV, ya kan? Saya nonton TV gitu kan. Azan maghrib, azan. Allahu Akbar. Tahu nggak bang? Tahu nggak kata emak saya tahu nggak apa? Apa? Matikan itu. Lo iya, nggak percaya. Salutnya sama kamu Ban kok. Makanya saya bilang orang Kristen itu nggak ada bang yang nginin Allah, dengar Allah aja udah bubar kok gimana? Ya udah, Di Bang. dalam Makasih. Bible nggak ada bang kata Allah. Abang buka Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada kata Allah. Iya Kak Bang. Gitu ya. Oke Bang. Oke, Ya udah, begitu Bang. ya Bang Hasbudi ya. Oke. Oke. Bang, siap Bang. Baik Bang, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati Bang. Karena yang saya katakan itu semua fakta ya. Oke, terima kasih Bang Hasbudi. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Tuh teman-teman ya, yang saya katakan itu fakta, kenyataan. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih teman-teman yang memberikan support. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, sambil melanjutkan acara kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Kenapa kita perlu rumah apologet? Karena kita berapologet ini masih dalam jangka panjang, bisa belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Karena kita belum melihat adanya tanda-tanda dari umat muslim itu akan berhenti membahas iman kita. Jadi kita masih menjawab ya. Jadi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini. Atas namanya langsung Edis ya Bang. Ya teman-teman ya. Edis itu nama saya beneran. Teman-teman bisa support di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada Zelle juga. Bagi teman-teman yang mau support lewat Zelle gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang muslim silahkan bantah argumen saya. Jangan Anda marah-marah ya, kejang-kejang, surup kesetanan, bantah. Apalagi Anda pakai akun bodong terus kirim-kirim pesan kepada saya. Bikin video ya, Anda upload sendiri. Tag nama saya. Nanti saya akan tanggapi ya. Jangan pakai akun bodong. Kalau Anda kirim pesan kepada saya, akun Anda bodong, nggak saya tanggapi. Tapi kalau Anda nyalakan kamera, bikin video tentang saya, tag nama saya, pasti saya tanggapi. Ya, seperti itu yang musuhnya SDM rendah itu. Bikin kayak gitu. Giliran bikin video doang dia bisa, giliran masuk ke sini nggak berani. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada pengobatan alternatif.
Terima kasih, Fast Swimming. Makasih. Pengobatan alternatif. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hadis. Ini salah satu orang yang nggak tahu ajaran agama Islam nih. Sudah dibilang, Bang, kan Anda itu tidak boleh ngucapin salam kepada non-muslim. Anda gimana sih? Menurut hadis tuh nggak boleh. Aduh, ini orang nih. Oke, nyalakan kamera dulu kalau gitu. Silakan nyalakan kamera biar saya tunjukin. Oke. Jadi Anda tidak tahu hadis itu, larangan mengucapkan salam kepada non-muslim? Ya, apa itu hadisnya coba? Baik, teman-teman sekalian jangan bosan-bosan karena saya mengatakan ini kepada muslim karena tiap hari kita kedatangan pasien baru terus ya. Baik, banyak umat muslim tidak mengerti ajaran agama Islamnya teman-teman. Jadi sabar kalau saya mengulang-ulang ini. Ya, perhatikan. Ini Rumah Syok. Ini website muslim, rumahsyok.com. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Dengerin, Bang, lihat ini, Bang. Kelihatan nggak? Oke, siap. Haram Kelihatan, mengucapkan kelihatan. salam orang-orang kafir. Nih, perhatikan. Hadisnya berbunyi begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Kok Anda masih nekat mengucapkan salam kepada non-muslim? Sungguh Anda nekat yang nyata. Makanya saya bilang, Bang, ya, jangan Anda mengucapkan salam kepada non-muslim. Bahkan ya, kalau ajaran agama Islam itu diterapkan, itu tidak ada. Bhinneka Tunggal Ika itu nggak ada, Bang. Bang, Anda tahu nggak kenapa ada gerakan-gerakan separatis Islam? Pernah dengar, Bang? Gerakan-gerakan Islam yang ingin menggulingkan. Silakan Sebentar, Bang, saya sahabat tanya hadis dulu. ngomong dulu ya. Silakan sahabat Oke, hadis ngomong dulu. sebelum Anda tanggapi, saya ini dulu. Gitu, oke, silakan ngomong, silakan ngomong. Ya, nanti saya tanggapin, oke? Oke, Bang, pernah dengar gerakan-gerakan separatis Islam? Terus, Pernah dengar nggak? DITII, ya kan? Negara Islam Indonesia NII, Hizbut Tahrir. Pernah dengar gerakan-gerakan Islam itu yang ingin menggulingkan dasar negara kita Pancasila dan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Pernah dengar? Karena ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau seandainya tidak bertentangan, gak mungkin mereka mau mengganti dasar negara ini. Makanya saya bilang, Bang, ayat yang saya baru tunjukkan kepada Anda tadi, itu adalah bukti bahwa ajaran hadis itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan tanggapi. Nah ya, jadi begini sahabat hadis ya. Hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran tuh. Setelah itu ada namanya sunnah gitu. Oke. Salah satu dari sunnah itu namanya hadis gitu. Ya. Terus Hadis ini apabila dia bertentangan dengan Al-Quran, dengan sendirinya hadis itu batal tuh. Karena begini sahabat hadis ya, banyak hadis-hadis itu yang dikarang bebas gitu loh. Ya. berarti hadis itu Kalau tadi palsu. misalnya- makanya begini sahabat hadis ya. Makanya sekarang ini di negara Arab itu sudah 90% membatalkan hadis tuh. Gitu. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sendirinya hadis itu batal. Kalau misalnya sahabat hadis ya belajar tentang Islam ya, hadis yang disebutkan tadi itu harusnya
mengikut kepada Al-Quran atau dia menerangkan tentang ayat dalam Al-Quran. Adakah begitu? Kalau tidak, maka hadis itu kemungkinan palsu gitu. Oke. Sudah? Sudah? Nah, Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu, kemudian mengatakan di negara-negara Arab pun sudah tidak pakai lagi isi hadis itu karena isinya adalah kebohongan karang-karangan, betul? Baik. Sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran. Karena Anda tidak percaya hadis, sekarang ke Al-Quran. Memang teman-teman, hadis dipercaya isinya bertentangan dengan Quran. Quran dipercaya isinya bertentangan dengan Pancasila. Baik. Apakah isi Al-Quran bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Kita lihat. Kita lihat. Saya akan putarkan ayatnya. Ya, saya akan putarkan. Kalau saya ngomong selalu pakai data, saudara-saudara, pakai ayat. Oke. Bang, ini Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang memutuskan perkara barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang tapir. Betul? Oke. Jadi kalau Anda memutuskan perkara tidak dengan hukumnya Allah, Anda dikatakan tapir. Betul? Oke, saya tunjukkan ayat yang lain. Saya tunjukkan, ya, perhatikan. Ayat Al-Quran tentang bagaimana hukum mencuri. Saya tunjukkan ayat Qurannya. Di dalam Quran, surat Al-Maidah, ayat 38. Al-Maidah, ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekarang saya tanya, kalau muslim korupsi, muslim maling, yang dilakukan dipotong tangannya atau tidak? bukan hukum Al-Quran. Oke, tadi barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, orang-orang apa namanya? Hukum Tapir. Gimana Anda ini? Tadi kan kita sudah baca ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, maka mereka adalah tapir. Sekarang, apakah hukum ini dilaksanakan? hanya itu, sahabat kuat hadis ya, apakah hukum Makanya saya bilang, Bang, saya berani mengatakan bahwa seluruh umat muslim di negara kita ini karena tidak menjalankan hukum Allah, mereka ini dihukumi tapir. Makanya orang-orang muslim yang mengerti Al-Quran ingin menggulingkan, ingin mengganti negara kita ini dengan negara Islam. Biar hukum syariat itu ditegakkan. Karena apa? Karena negara kita tidak melaksanakan hukum Allah. Makanya penegak-penegak hukum kita dikatakan togut oleh mereka. Bang, belajar agama Islam, Bang. Sudah saya bilang, Bang. Mereka-mereka itu yang suka ngebomin kantor polisi itu terinspirasi dari buku yang tadi kita baca. Sungguh kamu nekat yang nyata. sahabat hadis sendiri berkata seperti itu? Kenapa menetapkan seperti itu ya? Kenapa gitu loh? Jadi begini sahabat hadis ya, Indonesia itu negara yang berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Islam loh ya. Oke, berarti Indonesia tidak Kalau melaksanakan hukum Islam, betul? Betul. Oke, Karena orang-orang berdasarkan sebentar. Pancasila dan Undang-Undang Barang Dasar. siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul?
misalnya ya, kalau misalnya Bang, jangan ngeles. Sebentar ya, ini terakhir nih. Kalau Anda ngeles lagi kita sudah. Dengarkan, Bang. Orang Islam yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Oke. betul itu. Apakah orang-orang Islam di negara kita tercinta ini memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah? Dengan hukum negara, bukan dengan hukum Islam. Berarti Di kafir negara nggak? Indonesia. Berarti kafir Gimana? nggak? Berarti kafir nggak? Berarti kafir tidak gitu kan, mengikut negara Indonesia, bukan mengikut negara Islam. Oke lah, belajar dulu Bang. Ya, berlandaskan negara Indonesia. Belajar dulu sana, belajar dulu agama. Belum cukup ilmumu, belum cukup. Ya. Ayo, silakan. Aduh, kalian ini kalau punya argumen bantahan baru bisa naik ke sini. Kalau cuma nekat doang, kasihan sama muslim yang ya. Aduh. Saya ini kalau ngomong teman-teman, tidak pernah saya ini ngarang-ngarang bebas ya. Saya ngomong itu berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Kita kasih naik Faisal. Faisal Silain. Ya, saudara Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Faisal Silain. Ini abang ini mualaf atau lahir muslim, Bang? Saya muslim. Muslim lahir muslim ya. Marga Silain. Ya. Oke. Baik. Silakan Bang. Tadi abang sudah nyimak dari awal tadi atau barusan datang? Barusan datang. Berarti Anda tidak menyimak dari tadi yang barusan saya utarakan ini? Belum semua. Yang saya katakan bahwa umat muslim yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah adalah kafir, sudah tahu? Sudah. Oke, jadi betul nggak itu Bang? Bahwa umat muslim di negara kita tercinta ini adalah orang-orang kafir karena tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kan musyawarah, kan ada ayat Al-Quran itu, wahyu kan tak ada lagi, mengadakan musyawarah. Karena oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, permusyawaratan perwakilan itu hukum Belanda, hukum impor dari Eropa atau hukum Allah? Di Islam itu kan ada fikih, Bang. Fikih ini menengok keadaan, dia bisa berubah. Baik. Memang ngomong sama mereka. Baik ya, saya tampilkan Bang ayatnya. Saya tampilkan. Memang sulit kalau ngomong sama mereka ini ya. Baik. Bang, menurut Al-Maidah ayat 38, saya tampilkan dulu. Tunggu Bang, kembali ke judul lah Bang. Judul Abang itu. Iya, Yang iya. Abang bilang, siapa yang di akhir ayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk Sebentar surga. Bang, ini loh. Ini kita bahasin dulu sebentar. Bentar Bang, sabar. Dia Bang ya. Kutunjukkan sama Anda ini. Perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 38, hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri. Perhatikan. Ya. Saya bacakan ayatnya Bang ya. Surat Al-Maidah ayat 38. Perhatikan. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Pertanyaan saya, ini hukum Allah ini pajangan atau harus dilaksanakan? Dilaksanakan. Kalau Dilaksanakan. Oke. Nah. Pertanyaan saya, apakah umat muslim melaksanakan hukum ini?
Tapi kita kan di negara Bentar Indonesia. bang, saya tanya dulu. Apakah umat muslim melaksanakan hukum ini? Kalau memang muslimnya apanya, sistemnya, kan Enggak, kita di kan negara kita tercinta bang. Apakah muslim ini melakukan ini, hukum ini? kita kan pengikut pemerintah. Atiullah wa Buset dah, ditanya apa, dijawab apa. Bang, yang kutanyakan bang si lain, apakah umat muslim melakukan hukum ini? tidak, karena kita bukan di Tidak, negara. oke, tidak. Nah, menurut Al-Quran, nih, saya bacakan lagi ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, nih. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah tapir. Jadi menurut Al-Quran, kalian berada dalam kekafiran nggak? Berat, saudara-saudara. Gimana? Memahami Al-Quran itu memiliki 15 bidang ilmu, Bang. Waduh, keluarlah curus ilmu 15 cabang kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan Wiro Sableng 1212. Berat, saudara-saudara. Akhir hayatnya kan. Jurus terakhir teman-teman, kalau teman-teman muslim sudah tidak bisa menjawab, maka jurus terakhirnya untuk memahami Al-Quran harus memiliki ilmu 15 ilmu kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan. Berat nih, berat, sulit. Bang, saya cuma pesan begini bang. Tahu nggak abang, kenapa dari dulu sampai detik ini banyak kelompok-kelompok Islam yang dia mendalami agama Islam, yang jidatnya ada tanda bekas sujud, ada badat, apa namanya bekas ini, kapalannya itu. Tahu nggak kenapa mereka memperjuangkan ingin mendirikan negara syariat Islam? Karena mereka ingin melaksanakan syariat Islam itu. Biar abang tahu. Karena mereka tahu bahwasanya sistem hukum kita ini tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Makanya waktu saya bilang agama Anda itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, jangan marah karena memang benar. Gimana? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam kul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekarang saya tanya bang. Sekarang saya tanya. Di Quran mana ada huruf Tuhan? Kalau ada saya lompat dari Monas. Coba, di Quran mana ada huruf Tuhan? Quran itu kan bahasa Arab. Oke. Berarti di dalam Al-Quran kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Sekarang kita buktikan apakah Robnya umat muslim Esa. 2. Saya tunjukkan kepada kalian. Nekat yang nyata. Kita buka surat Yusuf ya bang ya. Surat Yusuf. Bentar. Saya tunjukkan kepada anda kalau Rob kalian itu tidak Esa tapi 2. Yusuf ayat 23. Ingat bang ya omongan anda tadi. Kata Rob di dalam Al-Quran, kata Tuhan di dalam Al-Quran adalah kata Rob, ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya balikkan kamera saya dulu sedikit, sebentar. Nih, kita tunjukkan ya, apakah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Esa atau 2. Nih. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23 ya. Kita ke-23 nih. 23. Oh ini 24. Nih. Yusuf berkata. Nih. Innahu Rabbi. Kelihatan bang? Jangan dibisukan bang.
Kelihatan kata-kata innahu rabbi? Ya. Oke, kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada siapa? Kepada Allah Tuhan kan. Bukan. Kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada suaminya Zulaika, suaminya perempuan yang sedang menggoda Yusuf. Nih, saya tunjukkan tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nih, saya tunjukkan. Ibnu Katsir. Waduh, mereka tidak tahu isi Qur'annya sendiri. Nih. Ini tafsir Ibnu Katsir, Bang ya. Kelihatan? Kelihatan? Nih. Ya. Allah menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka pada suatu hari istri Aziz merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf, sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf, lalu menutup semua pintu rumah yang Yusuf ada di dalamnya, kemudian mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Apa kata Yusuf? Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu Rabbi. Nah, mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sungguh suamimu adalah tuanku, Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik. Pertanyaan saya, kata-kata innahu Rabbi ini, sesungguhnya Robku ditujukan kepada suaminya perempuan yang menggoda dia itu, betul? Tuhan sama Tuhan beda lah, Bang kan. Iya, kan tadi sudah saya bilang, Bang. Adakah kata Tuhan, adakah kata Tuhan di dalam Quran? Maksudnya bahasa Arab itu, Bang. Nahu. Ya, makanya Bang, kembali aja ke bahasa Arabnya. Jadi nggak usah bahas bahasa Indonesianya. Kita ke bahasa aslinya saja. Benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu sebagai dengan kata-kata Robbi? Udah ditelepon Zuma dia. Coba Bang, benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu dengan kata-kata Robbi? Ya tujuannya kan Tuhan, bukan Tuhan. Bang, saya nggak tanya tujuannya, benar atau tidak? Iya, benar itu menurut teksnya itu. Benar. Sekarang saya tanya, Allah Robnya Yusuf nggak? Allah Robnya Yusuf nggak? Hah, Abang? Apakah Allah itu Robnya Yusuf? Ya, Tuhannya Yusuf. Apakah suaminya perempuan ini juga Robnya Yusuf? Tuannya Rasul apa? Yusuf Tuhan, bukan Tuhan kan? Ya, Robnya, bahasa aslinya Robnya, betul? Ya tujuannya Tuhan sama Tuhan kan beda. Iya, aduh kok keterjemahan lagi sih? Kenapa ke keterjemahan lagi? Jangan kata Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nggak ada itu di dalam Quran bahasa Arab. Yang ada kata Rob, setuju? Ya, Oke. Benarkah Allah adalah Robnya Yusuf? Benar. Benarkah suaminya perempuan ini adalah Robnya Yusuf juga? Tidak. Tidak benar. Padahal di sini sudah dikatakan Robbi dirujuk kepada suaminya si perempuan itu. Maka saya bilang Robnya umat muslim ada dua. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nekat teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya cuma mau bilang begini. Kalau kalian sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, kalian itu tidak akan berani membuka mulut membantah saya. Lihat nih, kalau orang-orang kopiahan, ya kan, kopiahan jenggotan biasanya makin Bang, saya udah pengalaman Bang.
Setiap saya ketemu dengan muslim yang kopiahan, yang jenggotan kayak Anda ini, pasti makin nggak ngerti agama Islam. Oke lah, dibawa dulu lah. Aduh, abang ini. Dari telepon dia, teman-teman. Jangan kau ada pada api itu, habis nanti kita. Berat ya. Banyak yang protes, bahkan ada yang bilang di komentar saya, pernyataan Edis ini akan viral karena dia mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah gara-gara perkataan itu Anda ingin melaporkan saya ke polisi? Perhatikan teman-teman ya. Bagaimana, nih saya akan tunjukkan satu statement ya. Nih, saya akan tunjukkan satu statement umat muslim. Kalian harus mendengar ini. Memang kalau muslim yang ngomong itu nggak apa-apa. Tapi kalau Kristen yang ngomong, namanya penistaan agama. Perhatikan ya. Nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian statement ya. Statement seorang muslim tentang agama Kristen. Ya, saya tunjukkan. Nih. Saya tunjukkan kepada kalian. Waduh, ini saya tidak ya teman-teman ya. Mempersiapkan videonya ini. Sabar ya. Sabar. Mana ini videonya ini? Saya lihat dulu di history saya ya. Nih, kita tidak punya galeri nih teman-teman. Jadi kita harus ya seperti inilah ya teman-teman ya. Tidak punya galeri, akhirnya kita harus ya pelan-pelan lah. Oh ini, nah ini udah ketemu. Kita sudah lihat di history ya. Nih. Sebentar. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ajaran agama Islam, tidak sudah kita katakan tadi, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, banyak yang protes dengan saya. Orang ini harus dilaporkan karena menista agama, mengatakan agama Islam bertentangan. Itu karena saya Kristen ngomong. Tapi kalau Muslim ngomong, perhatikan pernyataan seorang Muslim. Perhatikan, ini yang tukang debat-debat juga ini. Dengarkan, pasang kupingmu, pasang kupingmu. Ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila selain Islam bertentangan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tepuk tangan dulu. Ketika Egy Sujana mengatakan ajaran selain Islam harus dibubarkan, namanya dakwah. Kalau ada orang Islam ngomong ajaran selain agama Islam harus dibubarkan, namanya dakwah. Tapi kalau saya ngomong berdasarkan fakta bahwa ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, penjarakan, tangkap, penjarakan. Saya itu kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, teman-teman. Nggak ada, saya itu ngomong itu cuman bikin sensasi. Nggak ada. Karena saya menanggapi orang Islam. Kalau Egy Sujana nggak ngomong gitu, apakah saya akan mengatakan hal itu? Nggak. Saya tidak akan mau ngomong terhadap saudara-saudara saya. Banyak saudara-saudara saya yang Muslim. Banyak. Saudara-saudara yang Muslim itu banyak. Saya nggak akan mau ngomong gitu. Tapi sehubungan karena ada seorang ustadznya, itu Egy Sujana. Kemarin debat juga, debat masalah Trinitas. Itu yang dikatakan dia, teman-teman.
Jadi sekali lagi nih, kalau Anda mau viralkan, Anda rekam ya. Viralkan. Bawa ke Mabes Polri. Ke Mabes Polri, bawa ke Mabes Polri. Pak, kata orang ini, ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu jangan ditangkap Pak, karena itu iman dengan kita. Gimana, dengarkan? Sesuai dengan Pancasila. Dan selain Islam, harusnya itu agama yang lain dibubarkan. Karena tidak sesuai dengan Pancasila seperti yang dikatakan dalam video berikut ini. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tepuk tangan dulu. Yang itu tadi jangan dilaporin polisi. Kalau orang Islam ngomong begitu, itu namanya mereka sedang syiar agama dakwah. Tapi kalau ada karesteng bilang agama Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, laporkan polisi, penjarakan, gebukin di penjara. Itulah indahnya hukum di negara kita. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Rame-rame datang ke kantor polisi. Gimana? Yo, silakan. Bagi muslim-muslim, ajukan permintaan naik. Saya tidak pernah ngomong kalau tidak ada ya pemicunya. Nggak pernah saya ngomong kalau nggak ada pemicunya. Pasti ada pemicunya duluan, dan yang bikin pemicu itu padahal pasti muslim duluan. Ya. Saya tantang umat muslim untuk naik ke sini membuktikan apakah ajaran agama Islam bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ayo, silakan. Kalau kita bahas itu ujung-ujungnya bertentangan. Nanti minta dibubarin, kau nanti ngamuk demo. Tapi saya nggak seperti itu, teman-teman. Saya nggak seperti itu. Saya itu apa sih? Sebenarnya apa sih bang tujuan ngomong gini? Tujuan itu begini loh. Islam, uruslah agamamu. Hiduplah kamu dengan agamamu. Nggak usah kau bahas-bahas Yesus kami. Nggak usah kau ngemis-ngemis, kau kais-kaiskan agamamu itu dengan agama kami. Nggak usah. Kami pun akan menjalankan agama kami. Enak kan? Tapi apakah mereka berhenti, saudara-saudara? Apakah orang-orang itu akan berhenti untuk membahas iman kita? Di dalam tafsir Kementerian Agama saja mengatakan Bible dipalsukan, kitab mereka dirubah-rubah. Gitu, teman-teman. Makanya saya bersuara nih, menyuarakan keadilan. Gitu loh. Supaya pihak-pihak terkait itu mengambil tindakan. Ayo kita ambil mau nggak kita sama-sama sepakat untuk membahas agama orang lain. Yang Islam dilarang bahas agama Kristen, yang Kristen dilarang bahas agama Islam. Berani nggak seperti itu? Ayo silakan. Jangan ketika Anda mengeluarkan statement agama selain Islam harus dibubarkan, namanya itu boleh dakwah, iman kalian. Giliran saya bilang statement yang mirip dengan itu, kalian bilang penistaan agama, tangkap. Ya. Kita kasih naik ada. Wah, muslimnya sudah nggak nongol. Di mana ini teman-teman muslimnya ini udah hilang semua, teman-teman. Takut. Ya, silakan Bang Udin MT. Yes. Silakan nyalakan kamera, Udin MT. Kamu kalau berani pulang ke Indonesia, Des. Jangan di negara orang aja kamu, Des. Pengecut kamu. Nyalakan kamera dulu. Coba kalau kamu ngomong. di Indonesia. Gak bakalan berani kamu. Kenapa kamu tidak menyalakan kamera?
Kameramu mana? Kamu beraninya cuma di Amerika aja. Coba ke Indonesia kamu. Tidak Lawan tuh berani ustaz-ustaz. menyalakan kamera. Berani menghujat kamu di luar Oke, negeri. saya turunkan. Kalau nggak berani nyalakan kamera, di bawah saja. Teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Coba Anda naik ke sini, bantah argumen saya. Jangan ngomong yang lain. Saya ini di Konoha, ya. Hidup saya ini enak di Konoha. Santai-santai saya ongkang-ongkang kaki, teman-teman, biar teman-teman tahu. Tapi gara-gara saya menjawab muslim-muslim, mereka mempersekusi saya. Sampai saya pergi ke tempat pengungsian, biar teman-teman tahu. Memperjuangkan, saya bersuara. Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Bahwa kalau umat muslim bahas agama Kristen, ngomongin tentang agama Kristen, namanya dakwah. Dakwah. Dikawal bahkan sama kepolisian, dikawal. Bikin banner di mana-mana. Wah, Jesus is Muslim, brother. Yesus seorang Muslim. Coba bayangin teman-teman, Yesus kita difitnah sebagai seorang Muslim seperti nabinya mereka. Bagaimana mungkin Anda katakan Yesus itu Muslim? Sejak kapan Yesus seperti Muhammad pergi ke Arab nyiumin batu di sana? Gimana sih kalian ini? Apa nggak cukup kalian dengan iman kalian sendiri? Apa nggak cukup kalian udah ngutip-ngutip Bible kami? Nih, saya percaya teman-teman yang nonton ini itu pasti juga bapak-bapak polisi di Mabes Polri. Saya tahu mereka nonton, saya tahu. Halo, Bareskrim. Halo, Bareskrim. Saya tahu kalian nonton. Saya tidak mengajak perang Bareskrim, saya tidak mengajak perang, tidak. Justru saya itu menuntut keadilan dari kalian. Kapan kalian mengambil tindakan atas ustadz-ustadz Islam yang membahas-bahas iman kami? Ketika saya jawab, langsung kalian ambil tindakan. Kenapa kalian begitu? Coba, bagaimana ketika Abdul Somad membahas-bahas Bible? Di dalam salib ada jin kafir. Oh, itu kan dalam ceramah saya. Saya ngomong dengan orang Islam. Yang nanya orang Islam di masjid orang Islam. Iya, kalau Anda ngelihat videonya cuma satu itu. Lihat nih. Bagaimana pernyataan Abdul Somad? Perhatikan. Nih. Apakah dia hanya membahas-bahas Quran di masjid? Nih. Perhatikan pernyataan Abdul Somad nih. Perhatikan ya, nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ulangan 18 ayat 8. Apa hubungannya ulangan 18 dengan muslim? Bayangin teman-teman kalau di gereja kayak begitu, dijemput polisi. Itu bukan 1-2 teman-teman. Adi Hidayat sama bahas Bible. Abdul Somad sama bahas Bible. Yahya Waloni apalagi? Apakah Bareskrim mengambil tindakan? Tidak. Bareskrim kemarin dapat laporan masalah siapa namanya? Muhammad KC. Tukar guling doang itu. Itu cuman biar Bareskrim nggak terlihat pilih kasih. Jadi teman-teman, makanya saya bilang ya, kita di sini bersuara untuk mengungkap, untuk menyuarakan supaya kita mendapat keadilan dari bapak-bapak polisi.
Coba kapan mau nggak bapak-bapak polisi mengumpulkan kami para apologet ini supaya bersepakat untuk tidak membahas iman agama orang lain? Yo, silakan. Kita undang yang muslim-muslim, silakan. Kita kasih naik ada Najamuddin. Tangkap Edis TV. Oke, kita kasih naik Sulaiman. Yo, silakan Sulaiman, nyalakan kamera. Sulaiman. Ya, selamat pagi menjelang siang, Sulaiman. Selamat siang menjelang malam. Siang menjelang malam. Memang kalau ngomong sama orang muslim nih teman-teman, sulitnya setengah mati. Selamat siang. Selamat Nantinya pagi malam menjelang enggak? siang, bukan selamat siang menjelang malam. Nantinya malam enggak? Kan malam nantinya. Ya sekarang ini baru pagi menjelang siang, Sulaiman. Kalau di waktu kami siang Yang menjelang udah malam. belakangan Lekman ya. Udah siang. Sulit ini. Nantinya malam. Ya, gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Iya, saya mengutarakan kenapa ini Paulus yang dulunya musuh Yesus dan berpaling dan menuhankan Yesus, padahal Coba kameramu yang lurus dulu, coba tegap seperti saya ini, jangan kepala doang yang kelihatan, coba agak naik sedikit. Saya malas kalau Gini, diskusinya gini. Diskusinya gini ya. Iya. Kenapa? Coba tegap. Tegap. Aduh, berat nih mereka nih teman-teman. Oke lah, saya jawab ya. Apa-apa saya jawab. Kenapa? Biar tidak tegang teman-teman ya. Percayalah teman-teman, saya ini Santai, tidak lucu. mengajarkan kebencian kok. Saya ini cuma mengajak diskusi kalian-kalian yang suka bahas iman kami ini. Dengar ya. Anda bertanya, Anda yang mengapa bahas. Iya. macet-macet suara? Coba ulangin lagi pertanyaanmu. Mengapa Paulus tadinya dia musuh Yesus kemudian malah Mengapa? berbalik? Gimana? Pertanyaanmu gimana tadi? Menuhan. Yang dulunya Paulus itu musuh Yesus dan berpaling dan menuhankan Yesus akhirnya, padahal Karena ajaran Yesus tidak. karena Yesus sendiri menjumpai Paulus Mengakui dan Tuhan. membuat dia bertobat. Tidak seperti itu. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia nanya, saya kasih jawaban, Murid katanya Yesus. tidak. Gimana? Oke, saya bisa Iya, ngasih tidak. pertanyaan yang sama nggak? Tidak bisa. Saya boleh nggak bertanya pertanyaan hal yang persis seperti yang Anda tanyakan? Iya. Boleh? Tadi belum selesai jawabannya, gimana sih? Nah. Tadi kan sudah saya jawab, karena Yesus sendiri menjumpai Paulus dan perjumpaan dengan Yesus itu membuat Paulus akhirnya berbalik dan bertobat. Tidak. Mana Ayatnya di buktinya? mana? Mau saya tunjukkan Dalam ayatnya? Dalam sejarah tidak ada Paulus ditemui Yesus, tidak pernah Oke, berjumpa. coba sumber apa yang kamu gunakan? Silakan. Iya. Sumber daya manusia. Ya, maksud saya begini, di mana sumber yang kamu gunakan? Iya. Sumbernya dari sejarah masa lampau. Iya, di mana? Di mana? Ya, dalam sejarah, dalam banyak kitab-kitab Iya, di terdahulu. mana? Di mana? Di situ tidak adanya di mana? Banyak sekali. Anda bisa cari di Google. Kok saya nyari, Anda yang mengutarakan, saya disuruh nyari. Gimana sih? Kalau nggak bisa nyari ya udah. Oke, baik. Sekarang gini, saya boleh bertanya balik tentang hal yang sama? Iya. Baik, saya tanya hal yang sama. Betulkah dulu Umar bin Khattab itu adalah orang yang memusuhi Muhammad? Betul. Kemudian dia akhirnya berbalik.
Iya, betul. Menyembah Muhammad. Bukan, Oh, tidak. baik. Saya tunjukkan dalilnya. Yang tadinya musuh Muhammad berbalik ngajak nyembah Muhammad tuh Umar bin Khattab. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ketekmu. Ketekmu. Ini keteknya dipamerin ke sini. Sulaiman. Ketekmu Sulaiman. Oke lah, baiklah. Dia congek, saya turunkan dia ya. Nih. Kalau mereka bertanya seperti itu, maka apa jawaban kita, teman-teman? Pertanyaan baliknya. Sebenarnya, teman-teman, ya, orang yang tadinya memusuhi Muhammad, lalu mengajak menyembah Muhammad itu adalah Umar bin Khattab. Di mana bang riwayatnya? Kenapa Anda memfitnah Muslim? Oh, tidak. Dia tidak memfitnah Muslim. Perhatikan. Ini sumbernya ada di Detik Hikmah, ya. Saat Abu Bakar dan Umar mendengar kabar wafatnya Muhammad. Perhatikan, ya bacakan. Terdapat suatu kisah mengharukan yang tak lama terjadi setelah Rasulullah mengembuskan napas terakhirnya, yakni ketika para sahabat beserta kaum muslimin kala itu mendengar kepergian Nabi panutannya. Seperti apa kisahnya? Ya, menukil dari Sirah An-Nabawiyah, ya, bla 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 bla, dibacakan nih. Perhatikan. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan. Saya bacakan saja langsung poin intinya. Perhatikan ya. Saya bacakan poin intinya. Perhatikan. Perhatikan. Masih dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham nih. Ibnu Ishaq mendengar dari Az-Zuhri dan Sa'id bin Musyam dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat nih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak percaya Muhammad sudah mati. Walaupun Muhammad sudah mati, Umar bin Khattab berkata, orang-orang munafik menganggap Rasulullah sudah wafat. Ini Umar ya. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya 40 malam lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang munafik yang menganggap beliau sudah wafat. Hati-hati kamu ya. Bacakan lagi. Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid sementara Umar masih berbicara kepada orang banyak. Abu Bakar menoleh kanan kiri. Abu Bakar tidak menoleh kanan kiri, melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah. Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Perhatikan, ia mendekat lalu menciumnya. Sesudah itu berkata, demi ayah bundaku. Nih Umar bin Khattab aja bersumpah demi ayah bundanya. Ya kan? Bersumpah demi bapaknya nih ya. Kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu tidak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya. Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar keluar. Setelah itu Umar masih saja bicara. Abu Bakar berkata, tenanglah Umar, diamlah. Namun Umar menolak diam. Ia terus meracau nih Umar nih. Umar. Melihat Umar tidak bisa dihentikan, Abu Bakar menghadap ke orang-orang. Saat orang-orang mendengar suara Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Perhatikan. Abu Bakar memuji Allah seraya berkata, saudara-saudara. Perhatikan. Saya besarkan, saya bold nih. Barang siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Disadarin nih Umar, kaum muslimin disadarin, siapa yang masih nyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal.
Nih, biar kalian tahu. Siapa yang nyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Nekat yang nyata. Nah itu teman-teman, ketika saya bahas gitu, marah mereka, ngamuk mereka. Penistaan agama kamu ya, penistaan kamu. Tapi kalau mereka bilang, Paulus itu, tadinya dia itu memusuhi ajaran Yesus, kemudian dia memelintir ajaran Yesus. Kalau muslim yang gitu namanya dakwah. Itu kan namanya dakwah, Bang. Podcastnya Donditan sama itu siapa? Jesslyn itu, si lebay itu ya. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Paulus merubah-rubah ajaran Kristen, musuh Yesus yang masuk musuh dalam selimut katanya. Kalau orang Islam bikin podcast begitu, namanya dakwah, syiar agama. Orang Muslim akan komen, sungguh mualaf dikaruniai pengetahuan. Sungguh Paulus itu merubah-rubah. Kebalik, Umar bin Khattab yang tadinya dia musuh Muhammad, lalu jadi penyembah Muhammad, mereka bilang penistaan agama. Ya, itulah keadilan di negeri Konoha tercinta. Itu keadilan di negeri Konoha tercinta. Yuk, silakan. Bantah saya dengan argumen-argumen yang kalian miliki. Yuk. Silakan, bantah saya. Kalau kalian katakan Paulus merubah-rubah ajaran Kristen, tunjukkan mana omongan Muhammad yang ngomong begitu. Mana berani. Allah dan Muhammad saja tidak pernah membuka mulutnya mengucapkan kata-kata Paulus, menyebut-nyebut nama Paulus, nggak berani. Ya, Muhammad Hasan, silakan nyalakan kamera. Halo kawan. Ya, silakan Muhammad Hasan, nyalakan kamera. Ceritalah. Ya. Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Awak orang Kristen? Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Saya Kristen, betul. Saya Muslim. Ya, bagaimana? Ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Anda dari Malaysia nih ya? Awalnya yang cerita semua bohong-bohong tadi itu awak cakap. Bagaimana? Kenapa bohong-bohong cerita sama orang? Bohong-bohong cerita-cerita. Jadi awak kan gede. Apa Anda ngomong gak jelas? Sebentar. Ya, buat semua tulisan dengan diri, cakap sama orang ini orang Islam kita macam. Oke, apa yang mau Anda bantah dari apa yang tulisan semua sendiri? Awak kata itu ini macam. Apa salah mau bohong? Ya, di mana bohongnya coba? Ya. Tunjukkan satu kebohongannya di mana? Tadi awak cakap kan di mana tadi awak cakap Muhammad ini macam awak apa salah mau bohong itu macam? Oh, belajar bahasa Indonesia dulu. Bagusan Anda nyanyi. Pusing pala mumet Anda sih mendengar argumen dari edis Muslim yang naik malah kejang-kejang. Aduh, habis air minum tuh teman-teman. Yuk ya. Pusing pala mumet Anda sih. Aduh.
Oke, kita kasih naik dulu ya. Ustadz Ar-Razi. Kucing pala berbiba. Ayo, silakan. Ustadz Ar-Razi. Selamat pagi menjelang siang, Ustadz Ar-Razi. Halo Ustadz. Ya, halo Bapak. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera yuk. Saya nggak bisa on cam nih. Nggak bisa on cam? Sudah Ustadz loh. Sudah penampilannya kopiah, baju koko. Ayo silakan nyalakan kamera. Jangan menghina-hina agama Islam Anda. Bang, silakan nyalakan kamera dan buktikan bahwa saya menghina agama Islam. Kalau ada saya menghina, memfitnah agama Islam, saya lompat dari Monas. Ini saya mengatakan kepada Anda gini. Bang, nyalakan kamera dulu. Ustadz Ar-Razi, saya kasih Anda panggung, saya beri Anda kesempatan untuk berargumen membantah saya. Silakan nyalakan kamera. Oke, Dis. Silakan. Oke, Dis. Saya kasih kesempatan kepada Muslim. Saya kasih panggung. Saya kasih kursi. Silakan. Oke, Dis. Siap, Dis. Silakan. Nah, siapa tahu nggak ngerti cara nyalain kamera nih. Nah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Tunggu dulu. Kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Kenapa? Kenapa suara Anda kecil sekali seperti bisik-bisik? Coba gimana? Kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Oke, tapi bisa nggak wajahmu kelihatan? Jangan gini. Coba Anda bisa nggak gini? Coba gini, coba begini, coba. Jangan Edi, jangan sok. Aduh, wajahmu yang jelas. Kau damailah, jangan kau menghina-hina. Bang, saya pengen coba wajahmu yang jelas. Coba kita ngobrol. Kau pernah baca Nah, Al-Quran? gitu yuk, coba. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke, Anda pernah dengar umat Muslim yang membahas-bahas Kristen? Mereka tak pernah menghina agama kalian, kawan. Kalau Muslim bahas agama Kristen, mereka tidak pernah menghina agama Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu kenapa menghina agama Islam? Memang kalian orang Islam ini berstandar ganda terus. Dari gaya bicara Anda, nampaknya Anda berasal dari Riau, betul? Betul? Gini Adis. Sekarang saya tanya, pernah dengar Abdul Somad bahas-bahas Bible? Pernah dengar? Ini Adis. Tidak usah kau ketahui apa dari Riau. Ustadz Ar-Razi, pernah Anda dengar Abdul Somad bahas-bahas Bible? Pernah dengar nggak? Apa sekali lagi? Apa? Pernah dengar Abdul Somad bahas Bible? Bahas kitabnya orang Kristen, pernah dengar? Ya pernah dengar. Sangat pernah dengar. Pernah dengar. Tapi ketika Abdul Somad bahas Bible, tunggu dulu. Edis, tunggu dulu. Silakan. Suruh tunggu kau gimana lo? Lakum dinukum waliyadin, Edis. Oh, ini sinyal dia delay nih, teman-teman. Oke, gini aja. Tapi seandainya Ar-Razi, pertama-tama kamu bagusin dulu sinyalmu, baru naik lagi ke sini. Suaramu delay. Kau kalah kan? Kalah bagaimana? Suaramu delay, botol. Bagusin dulu sinyalmu. Kau takut. Oke, sekarang saya tanya. Kau sama orang. Oke, pernahkah Abdul Somad bahas-bahas Bible? Jangan surah-surah Abdul Somad dulu. Ini surah tentang masalah, yaitu kamu mengatakan Muhammad Tuhan. Mengatakan? Oke, baik. Kamu kan pernah mengatakan. Oh, ini dari Aceh ini. Oke, baik. Kayaknya kita harus mengundang Pak Cakra lagi nih untuk mengobati dia.
Karena pernah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wa ma kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal wafat. Betul, Nabi Siapa Muhammad yang ngomong itu? Manusia. Siapa yang ngomong gitu? Abu Bakar yang ngomong Oke. gitu. Kenapa dia ngomong barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati? Apa alasan dia ngomong gitu? Yang disuruh sembah Allah, bukan Nabi. Iya, pertanyaan saya, kenapa dia sampai mengucapkan siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad mati? Kenapa dia bilang begitu? Ya, gini. Kita jangan mentuhankan Nabi sebagai manusia. Iya, jangan nuhanin Muhammad. Tunggu dulu penjelasan. Sudah tahu Muhammad hanya manusia biasa, kau tuhankan. Edis, aku jelaskan kepada kau, Edis. Kau dengarkan dulu, Edis. Jangan sok-sok kau. Baik. Memang kau agama Kristen, aku tak pernah menghina. Kamu menyembah Yesus. Di mana saya menghinanya? Tunggu dulu, Edis. Saya menghinanya di mana? Tunggu dulu, Ustadz Arazi. Tunggu dulu, Edis. Ya, tapi kamu ngomongnya jangan gini-gini, jangan gini ngomongnya. Jangan gini ngomongnya, bisa nggak? Sakit kepala aku dari tadi kau menghina-hina nabiku. Bahkan kan, di Edis, mana menghinanya Ustaz Razi? Pengikutmu mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mengatakan Nabi Muhammad gila perempuan. Kambing kau, Edis. Nabi kami tak pernah gila perempuan, Edis. Baik. Siapa yang ngomong bahwa Muhammad itu gila perempuan? Baik. Itu penontonmu. Waduh, benar-benar Anda ini sungguh nekat yang nyata. Nih, saya akan bantah kamu dengan argumen orang Islam sendiri. Baik, saya tampilkan di sini. Waduh, kamu itu nekat yang nyata ya. Saya tanya. Nggak usah. Belajar tafsir sebentar, dulu. Arazi. Kayak gitu. Sebentar, ini hadis bukan ini. Betul kayak gitu, betul. Oke. Kuntu. Ini hadis Bukhari nomor 4414. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah. Siapa itu Zakaria bin Yahya? Siapa itu? Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan kamu boleh pula menghendaki dan siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka perhatikan ini. Saya Aisyah, lihat nih. Lihat ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsu. Itu perlu belajar lagi, Edi. Perlu belajar, perlu memelintir lagi. Bukan perlu belajar lagi, perlu menyembunyikan dan memelintirnya. Tidak ada menyembunyikan. Oke, benar nggak bahwa Robnya Muhammad selalu cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad? Nah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Benarkah Robnya Muhammad sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad? Itu keinginan Nabi. Keinginan Nabi bukan istri yang banyak, tapi keinginan Nabi ialah merupakan umat Nabi dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Nabi. Saya tanya kamu lebih kenal Muhammad apa Aisyah? Mana yang lebih kenal Muhammad, kamu atau Aisyah? Mengenal Nabi dan mengenal para istrinya. Oke, saya tanya, yang lebih kenal Muhammad, Anda atau Aisyah? Ya, Aisyah. Tentu saja Aisyah. Apa kata Aisyah tentang Tuhannya Muhammad? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya, perhatikan nih. Kata keinginan dalam bahasa Arabnya adalah hawa nafsu, hawaika.
Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana ini? Kenapa Anda malu sehingga mematikan kamera? Apakah Anda sudah malu dengan kelakuan Nabi? Hadisnya, tafsir Qurannya. Oke, coba Anda nyalakan kamera. Anda sekarang yang menjelaskan kepada saya mengenai ayat itu, coba. Kenapa kamera Anda tiba-tiba mati? Aku nggak ada jadi kambing kepet. Udah kau di bawah sana. Nekat yang nyata Anda ini. Anda mau lebih tahu daripada Aisyah? Anda mau lebih tahu daripada istrinya Muhammad sendiri? Itu pernyataan istrinya Muhammad. Istrinya Muhammad yang ngomong begitu, mau gimana nih? Iya. Pak, tadi nggak ke shoot. Gimana ini teh? Udah mulai. Oke, guys, saat ini kita lagi dikeroyok sama anak-anak dari mananya? Ciparai. Pokoknya orang Bandung. Oke. Bandung. Ya, tidak secara kebetulan Pastor Tau di sini menikmati air hangat yang luar biasa. Lihat nih kakinya sudah merah. Darahnya medar semua. Lumayan, ini mah di atas 40 sampai 60 nih. Nah, tuh lihat nih. Saya suka. Orang-orang Bandung pada senang nih. Oke, yuk kita slogan sama-sama. Abdi ngomong na God Ministry. Jawabnya oke punya. Siap. Pakai amplop. Oke. Oke, 1, 2, 3. God Ministry. Amplop dulu. Oke, mohon. Nanti dimasukkan ke YouTube-nya. Oke guys, ternyata teman-teman di sini orangnya bersahabat dan bisa diajak untuk menikmati liburan ya. Oke, terima kasih banyak. Dari